Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi setelah kita mempersembahkan lagi hidup dan badan ini yang bukan milik kita, maka itulah yang dikatakan iman itu. Coba kita hayati. Bila memang hidup ini hidup kita, kapan kita bisa membuat hidup? Bila badan ini badan milik kita, kapan kita membuat badan? Seolah-olah kita hanya mengaku dan mengakui bahwa hidup dan badan ini milik kita, sementara kita bukan penciptanya. Apakah layak kita merasa bahwa hidup dan badan ini milik kita, sementara bukan kita penciptanya? Inilah keingkaran, kemusyrikan, persekutuan terhadap Tuhan. Apakah yang demikian dikatakan iman? Bila iman kepada Allahnya saja gagal, maka iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada Rasul Allah, iman kepada hari kiamat, iman kepada qada dan qadar, syahadat, solat, zakat, puasa, hajinya ya gagal semua. Wong ujung-ujungnya masih gagal. Pintu rukun iman itu yang pertama ya iman kepada Allah dulu. Baru nyata iman itu, baru nyata para malaikat itu, baru nyata para kitab-kitab itu, baru nyata para rasul-rasul itu, baru nyata hari kiamat itu, baru nyata qada dan qadar itu, baru nyata syahadat, sholat, zakat, haji, puasa dan haji itu nyata manunggaling kaulo Gusti, kembali kepada yang ahad. Lah caranya untuk mengembalikan, untuk memasrahkan iman kita, memasrahkan diri kita, hidup dan badan ini harus dipasrahkan kemana? Ia hidupkan Allahnya, matikan dirimu. Itu caranya. Lalu siapakah Allah itu? Allah itu adalah hidup yang selama ini kita akui sebagai hidup kita. Itulah Tuhannya seluruh manusia. Kalau saya buktikan lewat dalil Al-Quran, Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum. Jadi Allah yang berhak disembah dialah hidup yang kekal, lagi terus menerus menghidupi, mencukupi segala ciptaannya. Jadi bila manusia memiliki hidup, bila manusia menciptakan hidup dan badan ini, maka manusia tak akan pernah mati lagi. Kenapa? Karena hidup ini hidupnya manusia. Hidup ya tetap hidup. Jadi Nabi Adam, Siti Hawa dan seluruh para nabi yang terdahulu masih hidup semua, kumpul dengan kita. Bila memang hidup ini milik manusia. Kenapa orang-orang yang terdahulu itu telah wafat dan kembali kepada Allah sebagai almarhum? Karena memang manusia tak punya hidup, karena manusia tak punya badan, semuanya hanya milik Allah sebagai sang Khalik, sang pencipta. Maka untuk merealisasikan iman ini ya harus kita menetapkan sebagai makhluk. Jadi makhluk ya tetap makhluk. Makhluk itu ya jangan jadi khalik. Makhluk itu apa sih? Makhluk tidak bisa apa-apa. Makhluk tidak bisa menjadi siapa-siapa. Yang bisa berapa-apa dan yang bisa menjadi siapa-siapa ya hanya sang khalik yang memegang kekuasaan di dalam pagelaran dunia ini. Jadi caranya memasrahkan diri kita adalah nrimo ing pandume Gusti. Terima apa adanya, apa yang sudah berlaku pada diri kita. Itulah yang dimaksud iman kepada Allah. Itu yang pertama, untuk merealisasikan puasa
bulan suci Ramadan yang akan kita jalani nanti. Jadi itu yang harus kita lakukan, menyerahkan diri kita kepada Allah, yaitulah Islam. Islam itu bukan Islam lambang. Islam itu menyerahkan, berserah diri. Berserahkan dirimu kepada diri Tuhanmu, yaitulah Islam di sisi Allah. Kalau kita belum memasrahkan diri kita kepada Allah, Islamnya ya Islam lambang, Islamnya ya Islam KTP, Islamnya ya Islam pengakuan hawa nafsu saja. Monggo ngopi dulu. Bismillah. Jadi bila rukun imannya benar, bila rukun imannya itu tegak berdiri di hati manusianya, maka akan nyata, malaikatnya nyata. Bila Allahnya nyata, ya semua nyata. Tidak ada alam gaib lagi, yang ada alam kenyataan. Bila manusianya sudah gaib, bila manusianya sudah tidak ada lagi. Tapi bila manusianya masih ada, tapi bila manusianya masih wujud, tapi bila manusianya masih hidup, maka dia akan percaya. Alam-alam itu semuanya dikatakan alam misteri, alam gaib. Alam gaib berarti alam yang tidak ada. Padahal alam-alam itu semuanya nyata bila Allah yang nyata. Apa buktinya? Setelah rukun iman kita lalui, kita pasrahkan bahwa hidup ini adalah hidupnya Tuhan, badan ini adalah badan ciptaan Tuhan. Inilah yang disebut dohir batinnya Allah. Sedangkan manusia tak punya sifat apa-apa, wong ndak ada. Bila Allah kita sifati Allah maha gaib, Allah maha wujud, mana buktinya? Wong selama ini kita yang menyatakan di dalam iman kita, kita iman kepada diri kita sendiri daripada Allah. Kenapa? Karena yang wujud masih diri manusianya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ketika sudah nyata iman kepada Allah bahwa yang wujud hanya Allah, la maujudan illallah, la ilaha illallah, yang ada hanya Allah, maka nyatalah malaikat-malaikat itu. Malaikat Jibril, dia yang membawa wahyu, dia yang membawa berita kepada setiap manusia. Berita apa? Berita yang ada di dalam diri manusia, yaitulah ayat-ayatnya Allah. Ayat-ayatnya hidup, ayat-ayatnya uripe Allah. Tapi ketika kita masih ada, kita takkan pernah bisa membaca ayat-ayat Allah, tapi kita hanya bisa membaca ayat-ayat diri kita sendiri, ayat-ayat hawa nafsu kita sendiri. Jibril mendatangkan kerentak di dalam hati kita, kun, wahai Halim, duduklah. Nah, ketika saya sudah duduk begini, maka fayakun, maka jadilah ia. Maka sambung antara kehendak dan kuasa, sambung. Inilah yang dimaksud kun fayakunnya Allah, bukan kun fayakunnya Abdul Halim. Selama ini kan Abdul Halim yang merasa mengakui bahwa kun fayakun ini hanya milik Abdul Halim. Kenapa? Karena hanya Abdul Halim yang ada, karena ada Abdul Halim yang wujud, yang hidup, yang nampak, yang jelas dan berkuasa atas diri Abdul Halimnya sendiri. Seolah-olah semua apapun yang dilakukan oleh Abdul Halim ini dari kun fayakunnya hawa nafsu Abdul Halim sendiri. Karena Abdul Halim tidak punya Tuhan dan tidak mengakui Tuhan sebagai Tuhan, karena Abdul Halim sudah jadi Tuhan yang merasa punya kuasa dan yang merasa bisa menciptakan apa-apa, menciptakan duduk, menciptakan berdiri, menciptakan memandang, menciptakan mendengar, menciptakan apapun yang dilakukan oleh Abdul Halim seolah-olah ciptaan Abdul Halimnya. Maka gugurlah iman kepada Allah.
Karena Allahnya tidak berlaku bagi Abdul Halimnya. Karena Allahnya tidak dipertuhankan oleh Abdul Halimnya. Kenapa? Karena Abdul Halimnya masih ada, Allahnya ya gaib. Namun bila Allahnya sudah wujud nyata, maka Abdul Halimnya yang harus gaib. Abdul Halimnya yang harus kembali ke asal usulnya. Dari alam gaib ya kembali gaib, dari alam ketiadaan ya kembali kepada ketiadaan. Yang ada hanya Allah. Inilah yang dimaksud iman, inilah yang dimaksud inna dina indallahil Islam, agama yang lurus, agamanya para nabi dan agamanya para rasul. Bukan seperti agama-agama yang ada selama ini. Agama-agama yang hanya simbol. Iman kepada Allahnya hanya simbol belaka. Iman kepada malaikatnya hanya simbol belaka. Iman kepada kitab-kitabnya hanya simbol belaka. Iman kepada hari kiamat hanya simbol saja. Iman kepada yang belum datang padahal belum menemui kiamat kok mengatakan iman. Kalau mengatakan iman kepada hari kiamat sudah bertemu dengan kiamatnya baru dikatakan iman. Qada dan qadarnya hanya simbol-simbol saja. Kebaikan dan keburukan yang kita lakukan seolah-olah kita yang berkuasa, karena kita selama ini jadi sang kholik daripada makhluk. Allahnya dijadikan makhluk, seolah-olah Allahnya tidak bisa apa-apa, seolah-olah Allahnya lumpuh tak berdaya, manusianya yang berkuasa. Kan begitu kenyataannya di dalam hati kita selama ini tanpa kita sadari. Syahadatnya pun selama ini pun juga syahadat simbol saja. Pokoknya mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Masuk Islam sudah Islamnya, tapi Islam simbol dan Islam KTP doang. Belum Islam yang sebenar-benarnya Islam di sisi Allah. Sholatnya pun juga simbol. 5 waktu itu sholat simbol. Berkorban di saat Idul Adha atau bersedekah dan sebagainya pun juga simbol. Puasa Ramadannya setiap setahun sekali pun juga simbol. Haji umrohnya pun juga simbol. Semuanya serba simbol-simbol kemanusiaannya Abdul Halim yang merasa jadi penguasa atas itu semua. Karena masih simbol Abdul Halim yang ada, maka semuanya pun hanya simbol-simbol saja. Akan tetapi bila Allah yang berkuasa atas Abdul Halimnya, bila Allah yang berkuasa atas diri Anda, maka simbol-simbol itu harus dirontokkan dulu. Simbol-simbol itu harus dihancurkan dulu. Maka akan ketemu dengan kenyataan simbol-simbol itu ketemu dengan yang sebenar-benarnya. Yang kedua, iman kepada malaikat Jibril yang selama ini selalu bersama kita. Jadi yang membuat kerentek-kerentek kehendak-kehendak di dalam hati, itulah makna Jibril itu. Kalau tidak ada Jibril ya tidak bisa apa-apa kita. Jadi jangan dicari sosok mukanya lagi. Kenapa? Karena Jibril ya diuripi Allah, cukup sudah. Mikael, yang mana Mikael itu? Mikael katanya bertugas membagikan rezeki. Apakah kita sejak dari tanah dulu diproses oleh Allah, diperjalankan bersama uripe Allah dari tanah sampai menjadi tumbuhan, buah-buahan, sayuran, padi dimakan oleh kedua orang tua kita, yang mana kedua orang tua kita pun juga dikuasai uripe Allah. Kemudian jadilah sperma, sel telur, menjadi gumpalan darah, gumpalan daging, menjadi janin bayi. Itulah
tanda-tanda bahwa hidup dan badan ini bukan milik kita. Apakah saat dari tanah dulu kita tidak mendapatkan rezeki? Bila tidak mendapatkan rezeki, maka tak akan ada makan dan minum, yang tak akan pernah pula kita berproses dari tanah sampai menjadi bayi bila tak makan dan tak minum. Lalu siapa yang menyuapi dan meminuminya? Ya uripe Allah. Itulah lambang dari Mikail yang membawa rezeki itu. Sampai sekarang pun kita juga bersama Mikail. Rezeki-rezeki yang ada itu pun dari bagian-bagian Mikail. Mikail yang juga diuripi oleh uripe Allah. Hancurkan Jibrilnya, hancurkan Mikailnya, baru ketemu Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu malaikat-malaikatnya. Israfil peniup sangkaka kalah ya ketika sahabat-sahabat kita mengikuti bimbingan baiat ketemu Israfil dan Izrail. Kemudian Munkar dan Nakir, malaikat yang menanyai manusia di alam kubur, manusia yang belum ada iman kepada Allah. Selama ini saya selalu ditanya oleh Munkar dan Nakir. Kenapa? Karena hatiku mungkar kepada Allah, karena hatiku ingkar kepada Allah. Ketika aku duduk, Abdul Halim duduk, ditanya oleh Munkar dan Nakir, wahai Halim, marrabbuka, siapakah Tuhanmu yang mendudukkan kamu? Abdul Halim tidak bisa menjawab. Kenapa? Karena Abdul Halim tidak punya iman kepada Allah kecuali iman kepada Abdul Halimnya sendiri, kepada hawa nafsunya sendiri. Tentunya jawabannya, aku yang duduk, aku yang berdiri, aku yang berkata, maka tak akan bisa menjawab Allahu Rabbi. Kenapa? Karena tidak ada imannya. Ya disiksa terus dengan perkara-perkara dunia. Itu Munkar dan Nakir, sudah ada semua. Siapakah dia? Munkar dan Nakir, yo diuripi Allah, jangan dicari lagi sosoknya. Terus malaikat Raqib Atid yang mencatat kebaikan dan keburukan, yang tahu kebaikan dan yang tahu keburukan. Apapun yang kita lakukan, ya kita sendiri kan. Ya Raqib Atid itulah dikuasai uripe Allah. Jadi tidak usah dicari lagi mukanya. Kenapa? Karena sudah ada di dalam dirimu sendiri. Malaikat Malik penjaga neraka. Kita selama ini berhubung kita selalu dan selalu mengimani kepada hawa nafsu kita sendiri yang ada, yang wujud, yang nampak, yang hidup, yang berkuasa, maka ya selalu merenggut, selalu kepanasan menghadapi urusan-urusan dunia. Itulah malaikat Malik penjaga neraka. Kita selama ini sudah di dalamnya. Malaikat Ridwan yang terlalu bahagia, senyum, damai, enjoy saja. Kenapa? Karena manusianya sudah diurusi, sudah dijaga, karena manusianya sudah kembali kepada Tuhannya. Ya senyum-senyum saja, enjoy saja. Semuanya sudah ada di dalam diri kita. Itulah iman yang kedua, iman kepada malaikat. Sekarang iman yang ketiga, iman kepada kitab-kitabnya Allah. Apakah seluruh manusia ini bukan kitab-kitab yang nyata? Kita selama ini tak bisa membaca ayat-ayatnya Allah karena yang jadi Allah di dalam dada kita masih manusianya. Tentunya yang kita saksikan ya ayat-ayat kita sendiri, cerita riwayat kita sendiri. Lalu bagaimana caranya kita bisa menyaksikan ayat-ayatnya Allah? Ya jangan jadi Allah, jadilah makhluk, maka nyata ayat-ayat Allah itu. Man arafa nafsahu, barang siapa mengenali dirinya, maka faqad arafa rabbahu, maka ia akan mengenal Tuhannya. Itu kitab-kitabnya Allah. Terus beriman kepada rasul-rasulnya Allah.
Selama ini kita hanya jadi rasul-rasulnya hawa nafsu kita sendiri daripada rasul-rasulnya Allah. Kenapa? Karena Allahnya tidak ada. Kenapa? Karena Allahnya gaib, yang mana mungkin kita bisa menjadi Rasulullah seperti Kanjeng Nabi Muhammad, seperti para rasul-rasul terdahulu. Karena iman kita bukan iman kepada Allah, tapi iman kepada hawa nafsu kita sendiri. Pasti kita hanya menjadi budak-budaknya setan saja. Itulah kitab-kitab, beriman kepada kitab. Karena kita tidak meyakini apapun yang kita kerjakan inilah dari uripe Allah, kita tidak yakin selama ini. Bagaimana mungkin kita bisa beriman kepada Allah dan menyaksikan ayat-ayat Allah, sementara yang jadi Allah makhluknya? Itu iman kepada kitab-kitabnya. Yang itu iman kepada rasul-rasulnya. Terus iman yang kelima, iman kepada hari kiamat, hari penghancuran. Ini babakan sahabat-sahabat yang sudah mengikuti bimbingan-bimbingan baiat. Yang kemudian iman kepada kodok dan qadar, ketika manusianya sudah mati mutu qabla antal maut, maka nyatalah kodok qadarnya Allah, bukan kodok qadarnya manusia lagi. Karena imannya kepada Allah sudah tumbuh, karena iman kepada Allahnya sudah nyata, maka nyatalah itulah sebagai rukun iman itu. Kemudian bila sudah iman, maka syahadat yang lambang itu sudah nyata. Ternyata yang bisa bersyahadat itu hanya Allah. Manusianya tak bisa bersyahadat apa-apa. Wong manusia hanyalah makhluk. Hanya Allah lah yang bersyahadat kepada dirinya, dan hanya Allah yang bersyahadat kepada apapun yang diciptakannya. Ilustrasi dan logikanya begini. Apakah mungkin HP Anda bisa menyaksikan Anda? HP milik Anda, baju milik Anda, mobil milik Anda, rumah milik Anda, kebun milik Anda, dan apapun yang Anda miliki, apakah mereka semua, apapun yang menjadi milik Anda, bisa menyaksikan Anda, bisa bersahadat kepada Anda? Mereka barang mati, mereka hanya milik Anda, mereka hanya ciptaan Anda. Mana mungkin mereka bisa menyaksikan Anda, kecuali Anda sendiri yang tahu diri Anda, dan Anda sendiri yang bisa menyaksikan mereka yang Anda miliki. Itu ilustrasinya. Karena yang tahu Allah, araftu rabbi bi rabbi, aku mengenal Tuhanku dengan Tuhanku. Itulah syahadat itu. Maka nyata syahadat itu bila imannya sudah benar. Kemudian sholat yang kita lakukan selama ini kan hanya lambang-lambangnya sholat. Belum ketemu dengan sholat yang sebenar-benarnya sholat. Apa yang sebenar-benarnya sholat itu? Aqimis sholata lidzikri. Dirikan sholat, bukan mengerjakan sholat loh ya. Dirikan sholat agar kau bisa mengingat aku. Maknanya apa? Dirikanlah uripe Allah ini agar engkau selalu dan selalu ingat bahwa yang berkuasa atas dirimu adalah Allah. Ya, inilah sholat. Tapi bila kita melakukan lambang-lambangnya sholat, kita tidak bisa menghadap Allah, tapi menghadap hawa nafsu. Ketika kita sholat tidak menghadap Allah, tapi menghadap dunia. Kenapa? Karena tidak ada imannya di dalam hati kita. Karena hati kita hanya iman kepada kemanusiaan kita sendiri. Itulah sholat. Kemudian zakat. Zakat itu apa sih? Pengorbanan. Ketika manusia ingin menuju suatu tempat, maka ia harus berkorban. Berkorban apa? Dengan apa yang dimilikinya. Diisyarahkan, dilambangkan zakat. Ketika menjelang Idul Fitri, hari kemenangan, manusia mengeluarkan zakat. Mengeluarkan zakat itu apa maknanya? Mensucikan apa-apa yang dimilikinya. Hartanya disucikan.
ibadahnya disucikan, amalnya disucikan, anaknya disucikan, istrinya disucikan, suaminya disucikan, bahkan hidup dan badannya pun juga disucikan. Apa yang dimaksud disucikan? Ojo ngaku-ngaku kabeh itu milikmu, jangan mengaku-ngaku bahwa semua itu milik kita. Itulah zakat itu. Dilambangkan di dalam Idul Adha manusia, kita selama ini ada yang nyembelih sapi yang harganya sampai 20-25 juta dan sebagainya, ada yang nyembelih kambing dan sebagainya. Itulah isyarat kita mengkorbankan sifat kebinatangan kita selama ini. Agar apa? Agar ketemu dengan Allah. Itulah zakat. Nah, kemudian puasa di bulan Ramadan. Nah, inilah puncaknya syahadat puasa itu. Sebelum kita bahas, saya minum dulu ya. Syahadatnya puasa. Selama ini puasa-puasa yang kita lakukan hanyalah lambang-lambang puasa saja. Kenapa kok saya katakan lambang-lambang puasa saja? Karena yang jadi Tuhan masih manusianya yang merasa berpuasa. Apa bedanya manusia yang tidak berpuasa? Kenapa? Karena manusianya masih jadi Tuhan. Kapan berpuasanya? Berpuasanya hanya menahan lapar dan dahaga saja. Karena berpuasa di bulan suci Ramadan, maka sucikanlah dirimu dari dirimu di hatimu. Ya, itulah yang dimaksud puasa Ramadan. Buat apa puasa Ramadan? Iblis, jin, dajalnya masih menggoda manusianya. Manusianya masih banyak bermaksiat kepada Allah. Belum waktunya berbuka kok makan dulu. Ingat apa yang mau dimakan. Oh, makanan ini nanti awas tak habiskan loh. Belum waktunya buka kok mikir makanan. Inilah yang dimaksud tidak pernah berpuasa kita selama ini. Hanya meyakini lambang-lambang puasa saja. Belum ketemu puasa yang sebenar-benarnya, belum ketemu dengan bulan Ramadan, bulan suci yang sebenar-benarnya, yakni mensucikan dirimu di hatimu. Itulah puasa Ramadan. Puasa dari apa? Puasa dari dirimu yang ada hanya Allah. Itulah bulan suci Ramadan. Bila yang sudah ada hanya Allah di dalam hati manusianya, maka iblis, setan, jin, dajjal sudah dipenjara, diikat, dicancang. Orang tidak akan bisa menggoda manusia lagi. Kenapa? Karena manusianya sudah gaib, tidak ada. Yang ada hanya Allah. Masa Allah mau digoda setan, iblis, jin, dan dajjal? Karena manusianya sudah kembali kepada Tuhannya. Itulah yang dimaksud syahadatnya puasa. Jadi meskipun kita melakukan puasa Ramadan nanti, jangan sampai di dalam hati kita merasa bahwa kita yang merasa bisa berpuasa, bahwa kita yang punya kehendak puasa. Jangan kita merasa yang punya kuasa untuk berpuasa. Jadi ikutlah, makmumlah kepada Allah. Sucikanlah puasa itu, karena semua apa yang kita lakukan semua sudah miliknya Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semoga syahadatnya puasa ini bisa kita pahami dan bisa kita aktifkan atau bisa aplikasikan saat bulan suci Ramadan nanti datang. Agar apa? Agar syariatnya sambung kepada hakikatnya. Agar lambang ini tidak dipertuhankan, agar kita bisa menerobos lambang ini, agar kita bisa menerobos pintu puasa yang sebenar-benarnya puasa, agar kita bisa menerobos pintu syahadat yang sebenar-benarnya syahadat, agar kita bisa menerobos pintu sholat yang sebenar-benarnya sholat, agar kita bisa menerobos pintu zakat yang sebenar-benarnya zakat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Semoga saya khususnya dan semoga kita semua senantiasa selalu dan selalu dibimbing oleh Allah, diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.